Ya udah, saya ulang kembali ya ini, teman-teman. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum pelajaran dimulai, coba saya cek ini kamera atau suaranya sudah jelas semua apa belum ini? Jelas. Jelas, Pak. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa. Iya, Pak. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Alhamdulillah. Berkat rahmat. Selesai. Ya, alhamdulillah ya. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hari ini diberi kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan belajar di ruangan ini. Saya absen dulu satu-satu. Asmin? Ada, Pak. Herlina? Siap ada dong, Pak. Dedi? Ada, Pak. Rani, biasanya nih Rani. Ada, Pak. Oh ya, Ferry. Ada, Pak. Oh ya. Agus. Ada, Pak. Oh ya. Safril, mana nih Safril? Ya, Pak. Oh itu ya ada. Dianur. Ada, Pak. Oh ya. Putu. Hadir, Pak. Oh ya. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar cara membuat layout PCB secara manual ya. Supaya apa kita pelajari materi ini? Coba saya akan share screen dulu biar terlihat. Gimana, sudah terlihat? Belum, Pak. Belum kelihatan. Masih proses, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Coba diperhatikan dengan baik itu. Tapi lu jangan ngomong sendiri itu. Cara pembuatan layout PCB secara manual. Pengertian PCB. Sudah baca? Jangan saya saja yang baca, kalian juga ikut baca ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Pak Rizky, saya izin ke toilet dulu ya. Ya, Safril aja tuh pas suruh baca, Pak. Dia malah baca HP. Safril. Dibaca itu Safril. Sekarang fungsi PCB ini apa, Safril? Siapa? Fungsi PCB atau printed circuit board merupakan tempat pemasangan komponen elektronika sehingga membentuk suatu rangkaian elektronika, Pak. Oh ya. Terus jenis PCB ini. Coba baca Agus. Jenis-jenis PCB, susunan lapis tunggal, lapis ganda, dan multi lapis, Bapak. Ya. Biar gak ngantuk kamu. Ini belum minum kopi. Saya, Pak, mau baca, Pak. Yang berikutnya, Ya, Pak. Boleh? silakan. Alat dan bahan pembuat PCB. Yang pertama, papan PCB atau disebut printed circuit board. Merupakan tempat pemasangan komponen elektronika sehingga membentuk suatu rangkaian elektronika. Gambarnya seperti itu ya, Pak ya? Ya. Betul.
Sudah? Sudah, Pak. Ya, sekarang terakhir tata cara pembuatan PCB secara manual. Tolong dibacakan itu, Rina. Siap, Pak. Tata cara pembuatan PCB secara manual. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan gambar jalur PCB adalah yang pertama, gambar di kertas milimeter blok. Yang kedua, buatlah gambar rangkaian terlebih dahulu. Yang ketiga, gambar penempatan tata letak komponen yang tersusun rapi. Yang keempat, jarak antar jalur tidak terlalu renggang atau terlalu rapat. Yang kelima, hal yang perlu diperhatikan karena jarak jalur pada frekuensi tertentu dapat menjadikan kapasitor yang akan mempengaruhi proses kerja rangkaian. Yang keenam, diusahakan tidak ada jalur yang mempunyai sudut lancip atau tegak lurus. Yang ketujuh, sudut tidak boleh 90 derajat. Yang berikutnya, Pak. Tidak terlihat, Pak. Dalam menggunakan spidol, marker tidak boleh bolak-balik, harus searah. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Rina. Sama-sama, Pak Agus. Pak Rizky. Gimana sih itu sama gurunya lupa itu? Ya, Sudah. Oh iya, Pak. Ya, ini kan materi hari ini. Sekarang saya akan bagaimana? Bagus sih, Pak. Ganggu-ganggu saya, Pak. Ya, sudah, jangan rame aja. Sekarang saya akan memperlihatkan secara langsung video cara pembuatannya ya. Izin ke belakang dulu ya Pak Rizky. Ya, apa silakan. Sobat JB2, tahukah Sobat bagaimana peralatan elektronik tersebut bekerja? Bagaimanakah rangkaian itu bekerja menggunakan energi listrik? Pada peralatan-peralatan tersebut terdapat sebuah rangkaian listrik, yaitu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling terhubung dengan cara tertentu dan dalam lintasan elektronik tertutup. Komponen-komponen tersebut diletakkan dalam sebuah papan yang dikenal sebagai PCB atau Print Circuit Board. Dalam bahasa Indonesia, berarti papan sirkuit tercetak. PCB adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan pelarut HCl plus H2O2 plus H2O dengan perbandingan 1:2:4. Air secukupnya. Sedangkan alat yang kita butuh milimeter, sarung tangan karet. Pertama, kita potong PCB sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Buat ukuran menggunakan penggaris dan pensil, kemudian potong menggunakan cutter PCB. Sebelum kita menggambar jalur, PCB kita ber-PCB. Praktikum berikutnya adalah menggambar pada PCB rangkaian. Setelah kurang lebih 10 menit kita larutkan, kita angkat PCB dari wadah larutan. Kita cuci dengan air agar PCB bersih dari pelarut. Gunakan juga amplas halus untuk membersihkan tinta spidol. Sampai jumpa pada seri tutorial elektronika berikutnya. Sudah ya, tadi sudah saya jelaskan semua. Jadi mulai dari materinya, bagaimana caranya, sampai saya sudah menunjukkan bagaimana
videonya langsung. Kita sekarang masuk ke fase 2, mendesain perencanaan proyek. Sesuai dengan janji saya, bahwa kalian akan membuat sebuah layout PCB, saya akan membentuk 2 kelompok. Per kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Saya sebutkan nama kelompoknya. Kelompok 1, Kasmin, Herlina, Dedi, Rani, Ferry. Dan kelompok 2, Agus, Safril, Dia, Nur, Putu. Asik, saya satu kelompok sama Ferry, Pak. Ya, nggak apa-apa. Untuk kelompok 1 dan 2, silakan mendesain atau merancang langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Jadi kegiatan disesuaikan dengan proyek yang ada di LKPD yang diantaranya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mencari tahu atau mengamati hal sekitar, konsultasi pada guru, membuat laporan, konsultasi kegiatan yang sudah dilakukan, perencanaan presentasi, pelaksanaan presentasi, mencatat komentar serta saran dari guru dan dari teman-teman. Nanti bagi yang mau bertanya silakan ditanyakan ya, sudah mampu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Pak, kenapa langsung gambar di papan PCB? Kenapa harus digambar ke kertas miliblok terlebih dahulu? Ayo, siapa dari anak-anak yang bersedia menjawab pertanyaan dari Bu Rani? Saya, Pak, Herlina, Pak. Izin jawab ya, Pak. Ya. Dari hasil literatur yang saya baca, jika kita menggambar di kertas milimeter blok terlebih dahulu, maka kata letak atau jarak antar komponen lebih presisi, Pak. Karena kertas milimeter blok ini memiliki blok kotak bergaris yang telah diukur. Seperti itu, Pak. Oh, jawaban Herlina betul sekali itu. Jika kita menggunakan gambar terlebih dahulu pada kertas milimeter blok, maka tata letak atau jarak antara komponen lebih presisi, Rani. Baik, sekarang langsung masuk ke fase 2 ya. Tadi sudah saya bagian kelompok, langsung aja ke fase 2. Tadi sudah bagian ya. Sudah 5 menit kan ini? Siapa yang mau? Yang sudah selesai? Ferry. Ya, Pak, saya belum, Pak. Agus, nomor 2. Belum, Pak. Kalau sudah selesai semua, silakan langkah-langkah tadi yang sudah kalian diskusikan, buatlah jadwal pelaksanaannya. Untuk contoh, semisal menggambar rangkaian, tanggal 10, kemudian etching-nya tanggal 11. Jadi sesuaikan dengan jadwal pelajaran kita ya. Ya, Pak. Pak, Siapa? Pak, boleh konsultasi hasil diskusi kelompok kami, Pak. Ya, silakan, Kasmin. Silakan tampilkan, Kasmin. Ini Pak, hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah pembuatan proyek dan jadwalnya, Pak. Oh, itu di layar itu ya? Ya, Pak. Setelah saya amati, kelompok 1 ini masih kurang di bagian pelaksanaan presentasi ya. Nanti tolong ditambahkan. Oh iya, Pak. Ya, nanti ditambahkan. Kelupaan, Pak. Belum kami masukkan. Sama, gak apa. Terima kasih, Pak. Ayo kelompok 2, apakah ada kendala? Gus, ayo kasih Gus. Kelompok 2 kita. Agus, kelompok 2, Agus. Pak, saya mau jawab, Pak, soal nomor 6 bisa nggak, Pak? Tadi yang Bapak tanyakan. Belum. Sekarang kelompok 2 ini waktunya. Oh iya ya, Pak ya. Nggak fokus, Pak. Diganggu terus nih, Pak. Oh, siapa yang ganggu itu? Bukan Si saya, Safril Pak. tuh, Pak. Nah, itu Safril, Pak. Safril.
Oh, Sapril lagi. Ya. Iya, Wah, Pak. Kasih poin aja April Pak itu, dia Pak. Dari tadi, Nah, Pak. April yang Kamu baru. nanti kalau nakal tuh Sapril saya suruh keluar, Sapril. Jangan ganggu temannya yang lagi bekerja toh. Kasih Ya, poin Pak. aja Pak. Maaf, Pak. Ya, jangan bilang lagi. Dengerin Sapril, jangan suka usil. Ya. Ayo Agus, gimana diskusi kelompok 2, Agus? Tolong jelaskan. Saya aja lah Pak mewakili Iya, kelompok iya. 2 boleh Pak? Ya, Ini hasil kelompok kami Pak. ya. Terkait rancangan langkah-langkah pembuatan proyek dan jadwalnya Pak. Saya izin share screen ya Pak. Oh iya, iya, silakan. Nah, ini Pak, sudah Pak. Oh iya, sudah jelas itu. Iya, iya. Oke, sudah Pak. Ya, Sapril. Terima kasih ya. Setelah saya amati juga, kelompok 2 ini kurang tahap membuat laporan hasil proyeknya ya. Nanti silakan dilengkapi ya, karena laporan hasil proyek ini sangat penting. Karena proyek dinilai juga dari laporan hasil akhirnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak, maaf. Ya, semua kelompok sudah konsultasi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak, sudah Nggak ada, paham. Pak. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Jika sudah paham dan berhubung jam pelajaran juga akan segera berakhir, mari kita coba menyimpulkan materi dari pembelajaran hari ini. Silakan yang bisa menyimpulkan materi hari ini, bisa angkat tangan. Ayo, kami Asmin mungkin Saya, bisa? Pak. Ya, Saya, Pak. Ya, saya mau mencoba menyimpulkan, Pak. ya silakan. Nah, pembuatan layout PCB secara manual itu membutuhkan beberapa peralatan, Pak. Seperti spidol permanen, kertas milimeter blok, kemudian penggaris, dan pensil juga, Pak. Ya, benar sekali, Kasmin. Untuk membuat layout PCB secara manual, kita membutuhkan spidol permanen, kertas milimeter, penggaris, dan pensil. Kemudian kira-kira apa manfaat kita mempelajari materi ini? Tolong Ferry, tahu? Saya Pak. Ya, Manfaatnya. Waduh, saya lupa itu Pak tadi Pak. Saya saja, Pak. oh ya, Tani. Manfaatnya ya bisa mengetahui cara membuat layout PCB yang benar, Pak. Kan tadi pembahasannya mengenai pembahasan layout PCB yang benar. Ya, benar sekali Rani. Jika anak-anak tadi memperhatikan semua materi yang telah saya jelaskan, maka anak pasti bisa memahami cara membuat layout PCB secara manual dengan benar. Anak-anakku sekalian, pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan proyek, di mana kita akan membuat layout PCB secara manual. Saya harap anak-anak bisa membuat layout dengan sangat baik, sangat rapi. Kemudian bisa kerjasama secara baik dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, Pak. Nah, Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan semangat selalu untuk kalian yang telah semangat, disiplin, aktif dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa bersama untuk penutupan pelajaran hari ini. Agus, tutup doa, Agus. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak. Pak Muin, silakan. Ya, mungkin tadi juga artinya sama dengan yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, Pak Rizky Agus ya. Iya, Pak. Jadi kalau tadi kita cuma tadi di awal kayaknya tujuan kalian kayaknya lupa ya. Iya, Pak. Ada. Tapi overall istilahnya kalau dilihat dari kelas artinya kekompakan Bapak Ibu sih lumayan ya. Jadi artinya skenario-nya berjalan dengan baik. Nah, mungkin dari itu saya Mus silakan. Iya, terima kasih Pak Min. Jadi pastikan ya teman-teman sekalian
Karena ini baru latihan sih sebenarnya peer teaching, tentu ketidaksempurnaan atau mungkin langkah yang terlupakan betul-betul diperhatikan karena akan mengajar sesungguhnya dalam durasi yang lebih lama, dan itu kekurangan-kekurangan dari latihan ini atau ketidaksempurnaan atau hal-hal yang ingin kita sempurnakan yang pada dasarnya sudah sempurna, itulah kira-kira yang akan nanti Bapak Ibu terapkan di pada saat kegiatan yang sesungguhnya setelah ujian komprehensif. Secara keseluruhan saya kira ya, sekalipun tadi ada sedikit tantangan ya, nge-lag dan sempat diulang, tapi ya pastikan teman-teman sekalian memang betul-betul mempersiapkan jaringan internetnya kalau itu online ya. Tentu sekalipun sedangkan kita persiapkan pun kadang-kadang masih ada juga tantangan. Dari awal sampai akhir saya juga sudah mencatat poin-poin yang baik yang Bapak Ibu telah lakukan seperti teman-teman di kegiatan sebelumnya, pengecekan kelas, doa awal dan akhir. Saya kira ya absensi kelas ya langsung apa ya, dipanggil suara lantang jelas tegas. Saya kira itu karakter Pak Rizky ya. Saya melihatnya itu sangat baik. Kemudian tadi di video hanya catatan saya adalah pada saat ada aktivitas, saya kira itu memang siapa saja bisa saja kita ada kehilapan, bukan salah sih, tetapi tadi itu ada aktivitas yang berjalan sangat baik sebelum ini siapa yang Pak Safril ini diminta untuk presentasi itu tertayang terus videonya. Jadi pastikan teman-teman mengingat bahwa langsung di off setelah media itu tidak digunakan, pastikan di off dulu. Lalu nanti diskusi sehingga layar rekamannya terlihat seperti ini. Sehingga bukan lagi di tayangan videonya. Tadi agak lama sekali. Itu sampai di menit ke-15. Di menit ke-15. Di stopwatch saya itu masih tertayang. Padahal sudah selesai. Padahal ada kegiatan aktivitas di dalamnya. Di mana tanya jawab, Pak Rizky meminta, tetapi masih tertayang di videonya. Kecuali kalau itu betul-betul dibutuhkan. Teman-teman yang lain juga memastikan ya. Setelah itu digunakan, tutup. Kalau yang lain kegiatan-kegiatannya sangat baik. Apalagi sumber dari video yang diambil juga terjelas baik ya, itu dari Jogja Belajar. Saya kira di situ juga banyak sekali informasi-informasi yang Bapak Ibu ingin ya bisa dapatkan ya sebagai tambahan keilmuan, dan saya kira itu sangat baik memilih channel itu untuk bagian dari pembelajaran siswa-siswa kita. Lebih awal juga siswa kalau melihat itu nanti bisa belajar sendiri mandiri dari ilmu yang lain yang share di channel itu. Saya itu sangat baik. Kemudian ya setiap misalnya media tadi yang saya lihat itu juga adalah nilai plusnya itu sudah dibaca langsung oleh siswa ya. Jadi ada kesempatan. Bahkan ada siswa menawarkan diri, kapan saya di slide yang selanjutnya ya, dan seterusnya. Dan itu sangat baik. Memang kita ingin bahwa kegiatan-kegiatan kecil seperti itu Bapak Ibu terlihat di dalam kelas. Bagaimana kita memfokuskan anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya di karakter anak di kelas kita itu sangat ramai, di mana sedikit saja pemicu kelas akan menjadi ramai, saling memberitahu, Pak ini main itu dan seterusnya. Tentu salah satu caranya yang baik adalah dengan meminta mereka membaca, dan itu juga terlihat bahwa kegiatan literasi itu terlihat ya. Itu adalah salah satu cara yang baik yang Bapak Ibu bisa terapkan. Sehingga siswa memang selalu mengingat, oh nanti kita akan diminta membaca, sehingga tentu dia akan selalu bersiap setiap Bapak Ibu melakukan itu. Tentu harapan kita pembiasaan yang baik seperti itu Bapak Ibu dibawa di dalam kelas kita yang sesungguhnya ya, sehingga betul-betul itu bisa memberi kesan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita pun akan selalu mengingat apa yang Bapak Ibu lakukan atau pembiasaan positif apa yang sering Bapak Ibu kerjakan. Saya kira ya. Oh ya, tadi jika mungkin teman-teman di penampilan berikutnya pada saat tadi kan ada Pak Safril, terima kasih ya atas misalnya share screen-nya, tetapi share screen yang akan jauh lebih sempurna lagi dalam rekaman Bapak dan Ibu jika memang betul-betul itu salah seorang di antara peserta di sini atau siswa kita nantinya pada saat praktek sesungguhnya itu bisa menampilkan dan itu menjadi rekaman yang Bapak Ibu miliki di dalam durasinya. Itu sangat baik Bapak Ibu, karena betul-betul bisa menunjukkan. Poin lain saya kira ya sama,
Teman-teman semua sudah melakukannya dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa tampil prima dan tidak ada lagi tantangan-tantangan lag internet yang tiba-tiba ada masalah dan seterusnya. Saya kira cukup dari saya. Selamat buat Pak Rizky dan teman-teman yang lain sudah tampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Rizky untuk Banyak tangannya tapi. penampilannya. Untuk observernya tadi Bu Dia bisa dilengkapi, nanti bisa diserahkan kembali ke Pak Rizky. Untuk yang berikutnya saya sendiri. Nanti deg-deg, aduh saya kaget panik Semangat juga Pak ini. Ferry. Ya, di sini saya nanti observernya Bu Rani ya. Bu Rani siap ya Bu? Siap, Pak. Ya, Oke, mohon izin Pak disiapkan dulu ya. dosen untuk recording. Saya double recording nih Pak, coba. Untuk serep barangkali ada masalah.